Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang sangat kami hormati staf khusus Menteri BUMN Bapak Arya Sinulinga. Di sini ada Pak Aryo, ada Pak Bima, dan ada beberapa pejabat dari BUMN, juga teman-teman dari BUMN, semua pekerja, semua yang ikut menangani BUMN yang saya hormati. Di sini juga ada PJ Bupati Rembang yang saya hormati, Bapak Imam. Saya ini tidak tahu kalau Pak Aryo itu pejabat BUMN. Tahunya saya itu pengikut Gusme. Jadi ini bagian dari ya agak-agak kecelakaan itu. Jadi nggak mau khataman sendiri, nyuruh orang lain khataman. Itu khas pejabat itu. Jadi pejabat itu kalau punya karep itu biasanya gitu. Doa ya diorderkan, khataman juga. Ini makanya punya utang ini, harus kapan-kapan khatam sendiri. Jangan nyuruh orang lain apa khataman, beliau sendiri mungkin nggak khataman. Tapi ini memang khas kiai ya. Jadi kalau di dunia khas kiai itu meskipun pejabat, kalau di depan kiai itu ya harus tetap kayak santri. Beliau beberapa kali ke sini dan tidak dengan status sebagai pejabat, sebagai santri. Saya tadi ngasih tag atau takbir dalam bahasa pondok supaya nanti diserahkan kepada putra-putra Gusmi bahwa tradisi yang beliau lakukan itu sudah benar sesuai referensi atau rujukan-rujukan kitab yang ada di beberapa pesantren. Saya sedikit cerita tentang hubungan pejabat dan kiai. Dulu Imam Malik itu ngarang kitab namanya Al-Muwatta. Itu dikarang 16 tahun. Jadi bisa dibayangkan, dikarang orang yang sangat alim, masih ngarangnya dalam waktu 12 tahun. Ditirakati, disolati, diteliti, diulang lagi sampai 16 tahun. Saking populernya kitab itu, seorang presiden, kalau dulu khilafah ya, itu minta supaya Imam Malik datang ke istana mengajarkan Al-Muwatta ke putra-putra Harun Ar-Rasyid. Ini saya agak muji sisi benarnya Pak Aryo. Apa kata Harun Ar-Rasyid ketika didatangi ajudan presiden? Al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disoani, bukan yang soan. Jadi ini ya agak benar lah, BUMN ini sudah benar ini, mau datang ke sini. Tapi jangan hitung utang. Saya pernah datang Gus, nanti kapan-kapan kau yang datang. Nah, itu enggak ikhlas kalau itu ngawur sekali itu kalau. Singkat cerita, Harun Rasyid itu datang. Imam Malik itu orang yang sangat menghormati ilmu, sehingga beliau duduk di atas, di sofa di atas. Karena Harun Rasyid itu presiden, khalifah, beliau ngiranya itu dipersilahkan duduk setingkat Imam Malik. Akhirnya beliau duduk berdampingan dengan Imam Malik. Kata Imam Malik sebelum ngaji, di mana-mana orang ngaji itu harus sopan, nggak boleh orang ngaji setara dengan gurunya. Turun Imam Harun Ar-Rasyid turun terus awal santri-santri. Baru Imam Malik mau mulai ngajar. Suatu saat Imam Malik itu datang ngurus KTP, datang ke istana. Kata Harun Rasyid, kenapa engkau tidak minta supaya kami yang ngurus? Kata Imam Malik, saya kalau urusan negara itu rakyat, sehingga saya daftar ya antri. Tapi kalau urusan ilmu, kamu santri saya. Jadi orang dulu itu sudah profesional. Jadi kalau Harun Rasyid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik ngurus KTP ya sebagai rakyat, ya antri, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang umaro, yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid, dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun Rasyid itu disuruh ngaji.
Niku penggaweannya niku pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudu. Pernah suatu saat Imam Malik wudu, yang mengucurkan air itu putranya Harun ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika basuh wajah dan tangan. Pas Harun Rasyid lewat, dinasihati juga, halla ghusal taqaddamaihi. Harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Padahal itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang tidak nyuri ya sudah banyak. Karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu tidak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena tidak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang enggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al ulama wal umara tau'amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama, tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah, pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik, sampai pas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya. Karena ajudannya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf. Karena itu tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul, ada pesta gitu, karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha.
di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia, maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati, jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya nggak usah ngundang saya ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung, ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir, nak jatah kuntek terus piye. Makanya saya tuh ya sering ngebes, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi ribet. Makanya ini kan ya sudah, saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu, kalau ada orang cantik sowan kiai itu kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi tapi kalau kiainya agak soleh ya enak, sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh. Ya jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan, 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji aja. Nah, kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas.